Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah. Di sini saya akan menjelaskan 24 rumus Excel. Rumus yang pertama saya jelaskan yaitu rumus sum. Yang mana rumus sum yang kita ketahui yaitu rumus tentang menjumlahkan. Baik, kita mulai aja. Untuk mengetahui bagaimana caranya, yaitu dengan cara sama dengan sum buka kurung 5 8 2 sama dengan 20. Selanjutnya rumus kedua yaitu rumus min, yang dimana min adalah nilai terkecil dari suatu deretan dengan cara sama dengan min terus buka kurung macam ini 2 7 8 9 dan hasilnya itu tetap 2. Selanjutnya itu yang ketiga adalah max atau bisa dibilang max. Max adalah mencari nilai terbesar dari deretan. Max itu maksimum ya, dengan cara sama dengan max 5 6 7 dan seterusnya. Dicari itu nilai terbesar dari yang kita tulis, yang kita ketik tadi, dan hasilnya itu tetap 8 karena 8 yang paling tinggi tadi. Selanjutnya yang keempat rumus average. Caranya sama, cuman bedanya dia namanya diganti jadi average, yaitu sama dengan average, kita ketik buka kurung lalu seterusnya kita tambahkan nilai-nilai dan hasilnya yaitu tetap 5 karena kita mencari angka terbesar dari deretan tersebut. Nilai selanjutnya rumus kelima yaitu rumus fungsi logika. Fungsi logika yaitu sama dengan if buka kurung lagi 2 sama dengan 1 sama dengan laki-laki, perempuan, tutup kurung, pakai kutip ya. Baik, sudah terlihat ya, itu tandanya P yaitu perempuan. Selanjutnya rumus keenam itu rumus count, sama dengan count buka kurung 2 5 dan seterusnya, tutup kurung, dan hasilnya 4. Count hanya menghitung angka atau nomor tidak bisa huruf. Selanjutnya yang ketujuh ada contoh konta. Konta itu menghitung data numerik dan teks. Numerik itu akan menghitung deretan angka selain nomor. Bedanya dengan count. Caranya seperti ini ya. Lalu sama dengan count buka kurung konta ya, di blok lalu enter, hasilnya 4. Selanjutnya kita buat rumus ke-8.
Rumus ke-8 itu ada kontif. Kita buat tabelnya dulu. Kontif terhitung data dengan kriteria CONIF. Itu digunakan untuk menghitung data dengan kondisi tertentu. Misalkan saya memiliki data seperti ini ya. Kita akan menghitung berapa per bulan jumlahnya. Sama dengan kontif buka kurung blok lagi bulannya semua, lalu kutip 2 Maret, kutip 2 tutup, hasilnya 1. Selanjutnya itu ada contoh CONIFs. CONIF berbeda dengan CONIT. Nah, kalau ini beda. Jadi kontif dengan fungsi kontif kita bisa menentukan kriteria ketentuan untuk menghitung folionya. Kita buat data terlebih dahulu. Lalu kita untuk mendapatkan hasilnya kita buat dulu, yaitu sama dengan kontif, lalu blok kelaminnya, terus blok juga usia. Lalu kita tambahkan, kutip dan lebih besar 20 kutip lagi sama dengan 2 hasilnya. Kita buat set baru lagi ya. Kita akan lanjutkan contoh ke-10. Rumusnya yaitu SUMIF. SUMIF itu menghitung jumlah dengan kriteria. Kita buat dulu datanya ya terlebih dahulu. Datanya kita samain aja ya. Caranya untuk dapat hasilnya itu sama dengan SUMIF buka kurung, lalu kita blok yang kelamin dan pendapatan, lalu kutip P, kutip lagi, terus titik kutip 2, lalu kita blok lagi pendapatan dan hasilnya 62. Contoh SUMIFs itu rumus yang ke-11. SUMIF itu fungsinya untuk menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Kita ngambil yang di atas saja ya, yaitu dengan cara sama dengan SUMIF blok kelamin dan pendapat, lalu kita kutip P lagi, lalu kita ambil lagi pendapatan, lalu kurang lebih besar kutipnya 19 dan hasilnya adalah 62. Selanjutnya rumus ke-12 yaitu contohnya itu VLOOKUP. VLOOKUP ini untuk membaca tabel vertikal.
Kita buat lagi ya tabel terlebih dahulu. Tabelnya sedikit berbeda. Untuk mendapatkan jumlah f-log cube dengan cara blok kode, lalu blok juga KD barang sama kutip 2 dan kutip false, dan hasilnya itu nestum. Selanjutnya contoh rumus ke-13 yaitu H-log cube. H-log cube itu membaca tabel horizontal. Kita buat lagi tabel tapi dengan menggunakan nama jurusan atau nama prodi dan SKS. Dengan cara kita tulis dulu sama dengan H-log cube, terus kita blok MSP, lalu kutip, kita blok lagi nama jurusan MSP dan BDP, lalu 2 kutip false, dan hasilnya manajemen. Selanjutnya contoh ke-14. Contoh data. Buat dulu datanya. Caranya sama dengan date, buka kurung, kita ketik tahun, bulan, dan tanggal, dan akan keluar hasil seperti ini.
Selanjutnya contoh ke-15. Itu contoh substitute. Kata dengan laman baru. Kata, lama, dan baru. Mengganti kata tertentu. Substitute itu sama dengan substitute kutip 2 aku orang biasa kutip lalu kutip lagi kutip titik 2 lalu kutip aku kutip lagi terus titik 2 kutip saya, jadinya saya orang biasa. Selanjutnya rumus ke-16 yaitu trim. Trim itu teks, menghapus spasi. Sama dengan trim buka kurung aku orang biasa kutip tutup kurung, jadinya aku orang biasa tetap. Selanjutnya contoh ke-17 yaitu upper, tetap teks tapi dia merubah kata menjadi kapital. Sama dengan upper, maaf ada kesalahan, sama dengan upper buka kurung mereka sama dengan buka kurung kutip mereka orang biasa kutip lagi buka kurung, dan hasilnya menjadi huruf kapital, dan huruf kapital tetap jadi mereka orang biasa. Selanjutnya rumus ke-18. Rumus ke-18 itu lower, tetap teks tetapi untuk mengubah kata menjadi kecil semua. Sama dengan lower buka kurung kutip saya orangnya mereka orang biasa kutip lagi menjadi seperti ini, menjadi huruf kecil semua. Selanjutnya rumus ke-19 proper itu tetap teks namun itu mengubah menjadi besar awal kata untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah. Di sini saya akan menjelaskan 24 rumus Excel. Rumus yang pertama saya jelaskan yaitu rumus sum. Yang mana rumus sum yang kita ketahui yaitu rumus tentang menjumlahkan. Baik, kita mulai aja. Untuk mengetahui bagaimana caranya, yaitu dengan cara sama dengan sum buka kurung 5 8 2 sama dengan 20. Selanjutnya rumus kedua yaitu rumus min, yang dimana min adalah nilai terkecil dari suatu deretan, dengan cara sama dengan min terus buka kurung macam ini 2 7 8 9 dan hasilnya itu tetap 2. Selanjutnya itu yang ketiga adalah
max atau bisa dibilang max. Max adalah mencari nilai terbesar dari deretan. Max itu maksimum ya, dengan cara sama dengan max 5, 6, 7 dan seterusnya. Dicari yaitu nilai terbesar dari yang kita tulis, yang kita ketik tadi, dan hasilnya itu tetap 8 karena 8 yang paling tinggi tadi. Selanjutnya yang keempat, rumus average. Caranya sama, cuman bedanya dia namanya diganti jadi average, yaitu sama dengan average, kita ketik buka kurung, lalu seterusnya kita tambahkan nilai-nilai dan hasilnya yaitu tetap 5 karena kita mencari angka terbesar dari deretan tersebut. Nilai selanjutnya rumus kelima, yaitu rumus fungsi logika. Fungsi logika yaitu sama dengan if buka kurung lagi 2 sama dengan 1 sama dengan laki-laki, perempuan, tutup kurung, pakai kutip ya. Baik, sudah terlihat ya, itu tandanya P, yaitu perempuan. Selanjutnya rumus ke-6 itu rumus count. Sama dengan count buka kurung 2, 5 dan seterusnya, tutup kurung, dan hasilnya 4. Count hanya menghitung angka atau nomor tidak bisa huruf. Selanjutnya yang ke-7 ada contoh konta. Konta itu menghitung data numerik dan teks. Numerik itu akan menghitung deretan angka selain nomor. Bedanya dengan count. Caranya seperti ini ya. Lalu sama dengan count buka kurung konta ya, di blok, lalu enter, hasilnya 4. Selanjutnya kita buat rumus ke-8. Rumus ke-8 itu ada kontif. Kita buat tabelnya dulu. Kontif terhitung data dengan kriteria count if. Itu digunakan untuk menghitung data dengan kondisi tertentu. Misalkan saya memiliki data seperti ini ya. Kita akan menghitung berapa per bulan jumlahnya. Sama dengan kontif buka kurung